Duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Kita rasakan kalau sampai saat ini kita tentu ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Di hari ketiga di bulan Desember, kurang lebih 28 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Tentu kita memiliki banyak kesan, tentu memiliki banyak kenangan sepanjang tahun ini. Tetapi yang pasti kalau sampai saat ini kita ada ini karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Untuk itu kita patut bersyukur. Baik, tema khotbah saat ini yaitu teruslah berjalan. Mujizat di depanmu. Teruslah berjalan. Mujizat di depan kita. Saudara, seringkali saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, banyak anak Tuhan mudah sekali berkecil hati. Saat harapan-harapannya, keinginannya belum terrealisasi, mudah sekali kecut, mudah sekali frustasi. Mengapa saudaraku? Padahal sering saya katakan Tuhan itu kalau menjawab doa kita itu tepat pada waktunya. Amin saudara. Sekali lagi sering kita mudah berkecil hati, kita mudah frustasi, kita berpikir doa-doa yang saya sampaikan selama ini barangkali ini bukan kehendak Tuhan. Mungkin hal ini pernah kita ada dalam hati kita karena doa-doa kita belum dijawab, permohonan kita belum dijawab sehingga kita berpikir mungkin apa yang saya doakan selama ini bukan kehendak Tuhan. Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, pernah saya sampaikan ada kalanya Tuhan izinkan doa-doa kita barangkali belum dijawab. Ada kalanya atau barangkali Tuhan izinkan kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Pernah saya sampaikan ada kalanya Tuhan bawa kita masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, ini yang sering kita tidak mengerti. Ada kalanya Tuhan bawa hidup kita, doa kita, permohonan kita dibawa masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan. Jadi saudara, kalau seandainya saudara belum melihat perubahan-perubahan terjadi dari apa yang kita doakan, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Amin. Jadi ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah bergumul, kok sepertinya tetap saja begitu. Kok sepertinya kok tidak ada perubahan. Saya mau kasih tahu, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tetapi Tuhan mau. Ketika saudara dan saya masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan, Tuhan mau kita tetap percaya. Amin. Tuhan mau kita tetap beriman. Tuhan mau kita tetap terus maju. Tuhan mau kita tetap terus melakukan hal-hal yang baik. Ini kerinduan Tuhan saudaraku. Karena apa? Seringkali mujizat itu juga berproses. Ini yang sering kita tidak sadari. Mujizat itu sering berproses. Artinya apa? Ada kalanya ketika kita berdoa langsung terjadi. Tetapi ada kalanya perlu waktu. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus berdoa, memberkati, akhirnya apa? Setelah dipecah-pecah, 5.000 orang makan kenyang hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Sepertinya, wah cepat sekali. Yesus cuma berdoa, memberkati ini roti dan ikan langsung dibagi-bagi dan 5.000 orang langsung makan sampai kenyang bahkan sisa. Ada pendeta yang ngomong itu
yang makan itu sebagian besar mungkin orang-orang kelompok orang-orang Jawa, makanya tidak terlalu banyak. Coba kalau orang lain, suku lain. Saya tidak ngomong suku mana sudah. Makan bibin tidak sisa, mungkin kurang lagi. Tetapi kita lihat saudara, ada kalanya sekali lagi, ada kalanya doa yang kita naikkan, permohonan yang kita naikkan, langsung dijawab, langsung mujizat terjadi. Tetapi ada kalanya Tuhan bawa kita masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan. Karena apa? Ada maksud Tuhan. Kita lihat satu contoh. Tentu di dalam Lukas pasal 17 ya. Saat Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia memasuki satu desa dan ketemulah dengan 10 orang kusta. Ketika 10 orang kusta ini ketemu dengan Yesus, apa yang dikatakan 10 orang kusta ini? Yesus, kasihanilah aku Yesus. Yesus, sembuhkanlah aku Yesus. Sebaiknya kita baca ayat ini ya. Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka ngomong, Yesus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu bisa saja Yesus langsung tumpang tangan. Bisa saja Yesus langsung berdoa. Langsung mereka sembuh semua. Saudara yakin akan hal ini? Amin. Karena dia Allah yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak sulit. Sekali lagi bisa saja Yesus langsung mendoakan, langsung tumpang tangan dan sembuh. Tetapi saudara lihat. Apakah itu yang dikerjakan oleh Yesus? Apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Yesus ngomong sama mereka, pergi temui imam-imam. Wah, saudara bisa bayangkan pada waktu itu dia masih dalam kondisi sangat memprihatinkan. Masih kusta saudaraku. Yesus bukannya berdoa, Yesus bukannya tumpang tangan, tetapi langsung disuruh pergi, temuilah imam-imam. Dan kita tahu bersama, penyakit kusta itu adalah penyakit menular. Tidak boleh orang kumpul atau orang ini berkumpul dengan masyarakat banyak, tidak boleh. Mereka harus diisolasi saudaraku. Tetapi ini justru Yesus pergi temui imam-imam. Artinya apa? Yesus menyuruh melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Yesus menyuruh 10 orang kusta ini untuk melakukan sesuatu yang tidak lumrah, yang tidak biasa. Bisa saja saudara, bisa saja mereka berpikir, kita ini belum sembuh. Kita ini belum sembuh ini. Kita tidak mungkin bisa menemui imam-imam. Kita belum sembuh. Bisa-bisa imam-imam nanti akan mengusir kita. Atau barangkali ketika dia mulai berjalan saudara. Ketika mereka mulai berjalan. Mungkin ada orang-orang yang menegur dia. Kamu mau kemana? Mau ketemu imam-imam. Lihat itu, kulitmu itu masih penuh dengan kusta. Ketika orang ini mendengar, benar juga. Kita punya kulit masih kusta, lihat kulitmu juga masih kusta, ada kusta. Bisa saja dalam kondisi seperti itu mereka balik dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Bisa saja saudara. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Dia terus berjalan. Dan mentaati firman Tuhan. Amin saudara. Walaupun dia mendengar suara-suara sumbang. Walaupun mungkin orang melarangnya, memang faktanya
Artinya dia masih kena penyakit kusta. Tetapi yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini terus berjalan dan melakukan atau mentaati apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Mujizat terjadi. Amin, saudara. Amin. Coba kita lihat ayatnya. Pasal 17, Lukas pasal 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka terus berjalan, sementara mereka terus mentaati firman Tuhan, mujizat terjadi. Jadi saudaraku, kesembuhan terjadi, pertolongan kita akan alami, mujizat akan terjadi ketika kita terus berjalan dan mentaati firman Tuhan. Amin. Ini kuncinya. Sering saudaraku, sering jujur saja, sering kita bisa melakukan firman, kita mentaati firman kalau masuk akal. Wah, firman ini tidak masuk akal ini. Mujizat ya mujizat, tetapi kita dikasih otak, kita dikasih pikiran, kalau tidak masuk akal ya berpikir. Saya mau kasih tahu, 90% saudaraku, Alkitab kita ini tidak masuk akal. Amin. 90% Alkitab kita ini tidak masuk akal, saudaraku. Kalau saudara teliti baik-baik itu tidak masuk akal. Ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan, itu tidak masuk akal. Kalau ada orang mengutuki kamu, suruh memberkati, ini banyak yang tidak masuk akal. Tetapi itulah awal mulainya mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, ayo, mulailah terus maju, terus bergerak maju, dan taatlah terhadap firman, walaupun barangkali itu tidak masuk akal. Ada banyak hamba Tuhan yang mengatakan di dalam Alkitab ini ada 3.500 janji. Memang saya belum pernah menghitung satu persatu, tetapi saya pernah dengar ada yang ngomong 3.500, ada yang ngomong 4.500, ada yang ngomong 7.500. Tetapi intinya di dalam Alkitab ada begitu banyak janji. Dan mungkin kita mengimani, meyakini janji itu, saudara. Namun mungkin saat ini, sementara saudara tahu janji-janji Tuhan, tapi mungkin saat ini saudara punya perasaan seperti 10 orang kusta ini. Sementara saudara tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Om, saya yakin om, saya tahu itu janji-janji Tuhan om. Tapi faktanya om, faktanya sakit saya tidak pernah sembuh-sembuh om. Di satu sisi kita melihat janji Tuhan yang iya dan amin. Tetapi di sisi lain kita melihat fakta. Di sisi lain kita melihat kenyataan. Di sini mengatakan oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit sembuh. Amin, aku yakin om. Tetapi di sisi lain faktanya om, saya tidak sembuh-sembuh om. Mungkin kita punya perasaan seperti 10 orang kusta ini. Firman Tuhan katakan kamu akan memiutangi, kamu akan memberi pinjaman. Tetapi faktanya aku banyak utang om. Ada kalanya saudaraku ini kontras, ada kalanya ini kok sepertinya. Bagaimana ini? Kalau memang itu terjadi dalam hidupmu saudara ya. Kalau memang ini terjadi dalam hidupmu, saya mau kasih tahu. Teruslah percaya kepada Yesus. Amin. Amin saudara. Teruslah percaya kepada Yesus. Teruslah beriman.
Teruslah melakukan hal-hal yang baik. Teruslah berjalan. Teruslah mentaati firman Tuhan. Karena apa? Di depan kita mujizat ada. Amin, saudara. Ketika kita terus, saudaraku, di depan kita itu sudah ada mujizat. Tetapi ketika kita berhenti, maka kita tidak akan alami mujizat. Ini saudaraku. Dan kalau saudara menyelidiki firman Tuhan ya. Kalau saudara menyelidiki firman Tuhan sekali lagi. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Itu bermula dari sikap taat terhadap firman Tuhan. Ya. Kalau sekali lagi, kalau saudara menyelidiki firman Tuhan. Mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan itu bermula dari seseorang yang memiliki sikap taat terhadap firman Tuhan. Contohnya saja, ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama dalam pelayanannya, yaitu mengubah air menjadi anggur, saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika pesta itu kekurangan anggur, saudara. Yesus ngomong sama pelayan-pelayan. Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Ketika pelayan-pelayan mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Bisa saja Yesus, yang kami butuhkan ini air anggur. Kami tidak butuh air. Jangan bikin malu saya Yesus. Kami ini butuh air anggur. Bisa saja saudaraku, pelayan-pelayan itu ngomong begitu. Tetapi kita lihat saudaraku, apakah pelayan-pelayan ngomong begitu? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya penuh dengan air. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Ya, sekali lagi, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Sekali lagi bisa saja pelayan-pelayan ngomong, apa gunanya ini air ini, apa gunanya? Namun demikian kita lihat, mereka mentaati apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia isi, saudaraku, dia isi. Walaupun mungkin ketika dia ambil air di satu tempat untuk mengisi tempayan, mungkin teman-temannya yang ada di pesta itu ngomong, kamu cari apa? Cari air. Mungkin dia juga dapat protes. Kamu ini sudah, yang kita butuhkan ini anggur, air anggur. Tetapi kita lihat, walaupun mungkin pelayan-pelayan ini mendengar suara-suara yang melemahkan, suara-suara sumbang, tetapi dia tetap jalan terus mentaati apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan akhirnya apa? Setelah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, Tuhan robah air itu menjadi air anggur. Dan Alkitab katakan kualitasnya baik. Amin, saudara. Amin. Kita lihat. Kalau saudara diizinkan di Israel, pergi ke Israel. Di kota Kana itu ada satu toko yang khusus menjual air anggur, saudara. Ketika saudara masuk di toko itu, saudara akan ditanya, Pak, Bu, air anggur yang berapa tahun? Ada yang 2 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, sampai ada yang 30-40 tahun. Semakin lama difermentasi, saudaraku, disimpan, maka air anggur itu semakin mahal. Artinya apa? Mungkin kalau seandainya yang terbaik 40 tahun, yang terbaik. Kita lihat di sini cara kerja Yesus. Alkitab katakan
Orang-orang ngomong ini anggur yang sangat baik. Artinya apa? Bagi Yesus itu tidak sulit, saudaraku. Bagi Yesus tidak sulit untuk melakukan yang dahsyat. Kalau manusia biasa dibutuhkan 40 tahun untuk membuat air anggur yang berkualitas. Tetapi Yesus hanya 1 detik bisa melakukannya. Amin, saudara. Biasanya hitungan manusia 1, 2, 3, 4 urutan. Itu normalnya. Tetapi bagi Yesus dari 1 bisa lompat ke 40. Kalau Yesus mau bekerja. Dan itu terjadi ketika kita mau jalan terus mentaati firman Tuhan. Ini saudara. Dibutuhkan 40 tahun untuk membuat air anggur yang punya kualitas luar biasa. Tetapi karena Yesus melihat ketaatan para pelayan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, air anggur yang punya kualitas yang luar biasa. Jadi bagi Tuhan tidak sulit mengadakan lompatan. Ya, mungkin saat ini posisimu di kantor hanya biasa-biasa saja. Posisimu di tempat kerja hanya biasa-biasa saja. Usahamu hanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau saudara terus mentaati firman Tuhan, bagi Tuhan tidak sulit mengadakan lompatan untuk saudara. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu kita imani, saudara. Jadi mari, jangan selalu, memang kita masih manusia, kita juga diberikan akal, diberikan pikiran. Tetapi sekali lagi firman Tuhan kebanyakan tidak masuk akal. Kalau boleh saya kasih satu contoh lagi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 di sana, saudara. Di sana ada seorang janda. Saudara. Suaminya sudah meninggal. Meninggal bukan meninggalkan harta warisan, saudara. Tetapi justru meninggalkan hutang. Ya. Justru meninggalkan hutang. Bisa bayangkan. Bukan meninggalkan harta warisan, tetapi justru meninggalkan hutang. Dalam kondisi itu saudaraku, saudara bisa bayangkan bagaimana sedihnya ibu janda ini. Tiba-tiba Elisa tanya. Saudara baca ini 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu setelah itu Elisa ngomong, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada bejana-bejana tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, kalau seandainya posisi saudara di perempuan ini atau ibu janda ini, pasti kita akan komplain. Om, kami butuh makanan, Om. Kami butuh makanan. Kami butuh uang, Om. Untuk bayar utang. Karena kalau sampai hari ini saya tidak bisa bayar utang, kedua anak saya ini akan diambil lalu akan dijadikan budak, Om. Sekali lagi, apa yang diminta Elisa ini tidak masuk akal, saudaraku. Tetapi kita lihat, apakah perempuan atau ibu janda ini komplain, saudara? Dia tetap maju. Mungkin dia pergi ke satu tetangga, ketok pintu. Permisi, permisi, permisi. Pinjem bejana. Mungkin orang yang punya rumah untuk apa? Ketika ngomong jujur, mungkin dapat komplain. Tetapi kita lihat, ibu janda ini tetap jalan terus, saudaraku. Ibu janda ini tetap jalan terus. Dia tetap melakukan firman yang disampaikan Nabi Elisa. Dan akhirnya apa? Kalau saudara lihat firman Tuhan, bejana-bejana itu saudaraku hanya diisi dengan benda kecil, saudara. Hanya diisi dengan bejana kecil lalu diisi dengan minyak dan minyak itu penuh. Akhirnya terjadilah mujizat.
Nah, inilah yang saudara inginkan. Ayo, kalau selama ini saudara merindukan, mengharapkan mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu, kok kena apa ya? Kok orang lain mengalami mujizat, orang lain mengalami kemurahan Tuhan, orang lain mengalami pertolongan Tuhan. Kok kami ini, kok saya ini, kok begini-begini. Barangkali ini penyebabnya. Barangkali ini penyebabnya. Kita tidak mentaati firman Tuhan. Ini, ayo mulai sekarang. Belajarlah. Kalau engkau ingin alami hal-hal yang luar biasa, belajarlah taat terhadap firman Tuhan. Amin, saudara. Belajar, walaupun sekali lagi itu tidak masuk akal. Sekali lagi walaupun itu tidak masuk. Tetapi mari kita belajar melakukan apa yang firman Tuhan mau dalam hidup kita. Satu contoh lagi. Setelah Musa mati, Tuhan suruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Baru memimpin bangsa Israel ada masalah. Baru memimpin bangsa Israel ada problema. Masalahnya apa? Mereka harus melewati sungai Yordan. Ya. Mereka harus melewati sungai Yordan, di mana saat itu sungai Yordan sementara meluap airnya. Ketika melihat fakta, saudara, orang Israel mulai komplain. Kita tidak bisa lewat. Bahaya ini, sungai ini bahaya, kita tidak bisa lewat. Mungkin ada yang mengkritik Yosua, walaupun kamu sudah menjadi pemimpin kami, saya melihat kemampuanmu tidak seperti Musa. Mungkin kritikan itu, saudara, disampaikan, didengar oleh Yosua. Bisa saja Yosua ngomong, benar juga ya kata orang Israel ya. Tetapi apa yang dilakukan Yosua? Yosua perintahkan imam-imam, maju terus. Sampai kakimu masuk, sampai kakimu basah masuk ke sungai Yordan. Mungkin juga kalau imam-imam itu tidak dengar-dengaran, saudaraku. Yosua, bahaya ini. Tetapi kita lihat, imam-imam terus maju. Walaupun ada guncingan-guncingan, walaupun ada suara-suara sumbang, imam-imam terus maju mengikuti apa yang disampaikan oleh Yosua. Dan ketika kakinya masuk di sungai Yordan, tiba-tiba sungai Yordan airnya terbelah. Dan Alkitab mengatakan orang Israel berjalan di tanah yang kering, bukan basah. Kalau kering juga kering. Amin, saudara. Kalau menurut otak mana mungkin? Ya, kalau otak manusia mana mungkin sungai bisa kering? Itu otak manusia. Tetapi kalau firman Tuhan ngomong kering, kering betul. Amin, saudara. Nah ini. Mujizat terjadi ketika jalan terus dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ayo, mujizat ada di depan kita. Sesuatu yang spektakuler ada di depan kita. Tetapi marilah kita belajar untuk terus berjalan, untuk terus melakukan firman, untuk terus mentaati firman Tuhan. Maka keajaiban, maka sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan. Saya mau kasih tahu, jangan biarkan musuh berbisik kepada saudara untuk mengatakan tidak usah maju. Sekali lagi, musuh sangat keberatan kalau saudara ingin maju terus. Musuh sangat keberatan kalau saudara melakukan firman, saudaraku. Tetapi kalau toh itu terjadi, jangan biarkan musuh berkata begitu. Kalau saudara ingin alami mujizat Tuhan, kalau saudara ingin alami hal-hal yang luar biasa, sekali lagi mujizat ada kalanya
Bisa langsung terjadi, tetapi ada kalanya juga perlu proses, butuh proses. Ketika Tuhan bawa kita harus melewati proses itu. Ketika Tuhan bawa kita harus masuk dalam ruang tunggunya Tuhan. Ingat, tetaplah beriman, tetaplah percaya, tetaplah melakukan yang baik, tetaplah maju terus, tetaplah mentaati firman Tuhan. Maka sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik untuk maju ke depan. Kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Pertolongannya, anugerahnya, mujizatnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dua hal ini kuncinya. Teruslah maju, teruslah bergerak, dan taatlah terhadap firman Tuhan. Maka sesuatu yang luar biasa akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita duga, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Kita akan menyanyi satu pujian, kasih yang terindah. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan. Saudara, jangan bangga dengan apa yang saudara miliki. Saya tidak mengajar saudara untuk tidak bersyukur, ya. Saya tidak mengajar saudara untuk tidak bersyukur. Tetapi jangan puas dengan apa yang saudara miliki. Tuhan siapkan sesuatu yang besar. Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan siapkan sesuatu yang tidak kita duga. Tetapi untuk alami itu, maju terus. Taatlah terhadap firman. Maka apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi impianmu? Itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Amin, 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 amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus dekat, ku
yang terbesar. Haleluya. Dalam hidup. Mari saudara, sejemput kita semua bangkit berdiri. Yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku ingini, kan ku karya